Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik. Hari ini kita akan mempelajari materi sistem persamaan linier dua variabel atau biasa yang disebut SPLDV. Apa kabar adik-adik? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat ya. Kali ini bertemu dengan saya Adelia Puspita dan rekan saya Leli Lolalita. Baik, kita akan masuk ke materi. Apa sih SPLDV itu? Jadi, sistem persamaan linier dua variabel adalah sistem persamaan yang mengandung dua variabel yang tidak diketahui. Bentuk umumnya adalah AX plus BY sama dengan C, PX plus QY sama dengan R. Dengan A, B, C, P, Q, R adalah elemen bilangan real. A dan P adalah koefisien dari X, B dan Q adalah koefisien dari Y. Dalam menyelesaikan masalah SPLDV, terdapat beberapa langkah yang perlu diketahui. Yang pertama, mengganti setiap besaran yang ada dengan variabel. Biasanya dilambangkan dengan huruf atau simbol. Yang kedua, membuat model matematika dari masalah yang ada. Model matematika ini dirumuskan mengikuti bentuk umum SPLDV. Yang ketiga, mencari solusi dari model permasalahan dengan menggunakan metode penyelesaian SPLDV. Jadi adik-adik, terdapat 4 metode yang bisa kalian gunakan untuk menyelesaikan masalah SPLDV. Yang pertama, ada metode grafik. 2, metode eliminasi. 3, metode substitusi, dan keempat, metode campuran. Kita akan masuk metode yang pertama, yaitu metode grafik. Metode grafik merupakan cara menyelesaikan SPLDV dengan menggambarkan persamaannya dalam bentuk grafik pada koordinat kartesius. Dan titik potong dari kedua persamaannya merupakan hasil penyelesaiannya. Untuk lebih memahami metode grafik ini, marilah kita lihat contoh soal berikut. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan X plus Y sama dengan 5 dan X min Y sama dengan 1. Untuk X dan Y elemen bilangan real dengan menggunakan metode grafik. Penyelesaiannya adalah kita terlebih dahulu menentukan titik potong dari garis-garis pada sistem persamaan dengan sumbu-sumbu koordinat seperti berikut ini. Dari persamaan 1 yaitu X plus Y sama dengan 5, jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 5. Jika Y sama dengan 0, maka X sama dengan 5. Jadi, titik yang kita dapatkan adalah 0,5 dan 5,0. Untuk persamaan kedua yaitu X min Y sama dengan 1, jika X sama dengan 0 maka Y sama dengan min 1. Jika Y sama dengan 0 maka X sama dengan 1. Jadi titik yang kita dapat adalah 0,-1 dan 1,0. Setelah itu kita akan menggambar grafik pada koordinat kartesius dengan keempat titik yang sudah kita dapat dari dua persamaan di atas. Seperti pada gambar tersebut, dapat kita ketahui bahwa dari persamaan 1 yaitu X plus Y sama dengan 5, dengan titik 0,5 dan 5,0 kita tarik sehingga membentuk garis lurus. Begitupun dengan persamaan kedua. Metode yang kedua yaitu metode eliminasi. Metode ini digunakan dengan cara mengeliminasi atau menghilangkan salah satu variabelnya, sehingga diperoleh sebuah persamaan dengan satu variabel. Supaya adik-adik lebih memahami metode eliminasi ini, mari kita pelajari contoh soal berikut. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan linier berikut dengan metode eliminasi. 2x plus 3y sama dengan 1, 3x plus y sama dengan 5. Yang perlu adik-adik lakukan adalah mengeliminasi variabel x-nya. 2x plus 3y sama dengan 1 dikali 3 menjadi 6x plus 9y sama dengan 3. 3x plus y sama dengan 5 dikalikan 2 menjadi 6x plus 2y sama dengan 10. Untuk mengeliminasi variabel x-nya, kita lakukan pengurangan terhadap dua persamaan berikut. 6x dikurang 6x sama dengan 0. 9y dikurang 2y sama dengan 7y.
3 dikurang 10 sama dengan min 7. Y sama dengan min 7 dibagi 7 sama dengan min 1. Selanjutnya kita mengeliminasi variabel Y. 2x plus 3y sama dengan 1 dikali 1 menjadi 2x plus 3y sama dengan 1. 3x plus y sama dengan 5 dikali 3 menjadi 9x plus 3y sama dengan 15. Lalu kita lakukan pengurangan untuk mengeliminasi variabel y sehingga menghasilkan x sama dengan 2. Jadi HP-nya adalah x sama dengan 2 dan y sama dengan min 1. Dengan catatan, jika kita mengeliminasi atau menghilangkan variabel x, maka yang akan kita dapatkan nantinya adalah nilai dari variabel y. Dan sebaliknya, jika kita mengeliminasi variabel y, maka yang akan kita dapatkan nantinya adalah nilai dari variabel x. Lanjut ke metode yang ketiga adalah metode substitusi. Pada metode ini, salah satu variabel dari salah satu persamaan disubstitusikan sehingga diperoleh sebuah persamaan dengan satu variabel saja. Contoh soalnya adalah tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan linier berikut dengan metode substitusi. 3x plus 4y sama dengan 11 adalah persamaan 1. X plus 7y sama dengan 15 adalah persamaan 2. Langkah awal untuk menyelesaikan soal ini, adik-adik dapat merubah terlebih dahulu persamaan 2 menjadi X sama dengan 15 min 7Y, sehingga didapat persamaan ketiga. Kemudian, substitusikan persamaan 3 ke persamaan 1. 3X plus 4Y sama dengan 11 sama dengan 3 dikali 15 min 7Y plus 4Y sama dengan 11. 15 min 7Y ini didapat dari persamaan ketiga. 3 dikali 15, 45. 3 dikali min 7Y, min 21Y. Plus 4Y sama dengan 11. Min 21Y plus 4Y sama dengan 11 min 45. Min 17Y sama dengan min 34. Y sama dengan min 34 dibagi dengan min 17, menghasilkan Y sama dengan 2. Kita sudah mendapatkan harga Y sama dengan 2, kemudian disubstitusikan ke dalam persamaan ketiga untuk mengetahui nilai X-nya. X sama dengan 15 min 7Y. X sama dengan 15 min 7 dikalikan dengan 2. X sama dengan 15 min 14. X sama dengan 1. Jadi, himpunan penyelesaian yang didapatkan adalah X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2. Metode yang terakhir adalah metode campuran. Metode campuran digunakan untuk menyelesaikan persamaan linier dua variabel dengan mencampurkan metode eliminasi dan substitusi. Kali ini, contoh soal yang kita gunakan adalah bentuk masalah SPLDV di kehidupan sehari-hari. Perhatikan contoh soal di bawah ini. Kumamon ingin melakukan lompat tali. Misalkan, tali yang digunakan ternyata memiliki panjang 70 cm lebih pendek dari tinggi badan Kumamon. Agar tali tidak tersangkut di tubuh Kumamon, setidaknya tali tersebut harus 2 kali lebih panjang dari ukuran sebelumnya. Jadi, apabila diukur kembali, maka ukuran 2 kali panjang tali akan 30 cm lebih panjang dari tinggi badan Kumamon. Tentukan beberapa ukuran panjang tali yang digunakan serta tinggi badan Kumamon. Berapa panjang tali yang harus digunakan agar tidak tersangkut di tubuh Kumamon? Untuk mengerjakan soal ini, adik-adik perlu mengingat kembali langkah-langkah tertentu menyelesaikan masalah dengan SPLDV. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengganti semua besaran yang ada di dalam soal dengan variabel. Kita misalkan, X adalah panjang tali dalam sentimeter, dan Y adalah tinggi badan dalam sentimeter. Lalu, kita buat model matematika dari permasalahan tersebut. Panjang tali 70 cm lebih pendek dari tinggi Kumamon.
2 kali panjang tali 30 cm lebih panjang dari tinggi Kumamon. Sehingga diperoleh model matematikanya sebagai berikut. Persamaan ke-1, min X plus Y sama dengan 70. Persamaan kedua, 2X min Y sama dengan 30. Misalkan kita akan mencari nilai X terlebih dahulu dengan metode eliminasi. Maka, untuk mencari nilai X, samakan dahulu koefisien Y. Min X plus Y sama dengan 70. 2X min Y sama dengan 30. Karena koefisien Y dari kedua persamaan sudah sama, maka sudah dapat langsung diselesaikan menggunakan operasi penjumlahan untuk menghilangkan atau mengeliminasi nilai Y. Min X plus Y sama dengan 70 ditambah 2X min Y sama dengan 30, menghasilkan X sama dengan 100. Setelah diperoleh nilai X, maka kita dapat mensubstitusikan nilai X tersebut ke dalam persamaan 1. Min X plus Y sama dengan 70. Min 100 plus Y sama dengan 70. Y sama dengan 70 min 100 kita pindah ruas menjadi plus 100. Y sama dengan 170. Berdasarkan metode gabungan, nilai X sama dengan 100 dan nilai Y sama dengan 170. Sehingga dapat diketahui kalau panjang tali adalah sebesar 100 cm dan tinggi Kumamon adalah 170 cm. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Terima kasih adik-adik telah menyimak materi ini. Semoga materi yang kami sampaikan dapat membantu adik-adik dalam menyelesaikan masalah SPLDV. See you and goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.